Halo sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube Olir Effendi. Tahukah Anda, ada beberapa tradisi pada zaman sahabat Nabi, yang mungkin sangat jarang kita ketahui. Berhubung hanya tinggal hitungan hari lagi menjelang bulan Ramadan, kali ini saya akan membahas hal apa saja yang berhubungan dengan Islam, seperti biografi, sejarah, legenda, cerita, hikayat, dan sastra lisan. Kali ini saya akan membahas mengenai tradisi para sahabat menyambut Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan bukan sekadar ritual tahunan bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, datangnya bulan ini adalah peristiwa kosmik yang ditunggu dengan debar jantung yang tak biasa. Jika kita seringkali baru bersiap-siap seminggu sebelum puasa, para sahabat telah memulainya jauh sebelum hilal pertama nampak di ufuk langit. Berikut adalah uraian mendalam mengenai tradisi, spiritualitas, dan kegembiraan para sahabat dalam menyongsong bulan penuh berkah ini. Namun sebelum kita masuk pada ceritanya, saya sampaikan terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah berlangganan dengan channel ini. Bagi sahabat yang belum berlangganan dengan channel YouTube Olir Effendi, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, like, komen, dan bagikan video ini kepada sahabat semuanya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube Olir Effendi. Salah satu riwayat paling masyhur dari Niwala bin Al-Fadhl menyebutkan, bahwa para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan, agar mereka dipertemukan kembali dengan bulan suci tersebut. Mengapa 6 bulan? Ini menunjukkan betapa tingginya nilai Ramadan di mata mereka. Mereka tidak ingin melewatkan satu detik pun tanpa persiapan mental dan spiritual. Setelah Ramadan berlalu, mereka menghabiskan 6 bulan berikutnya untuk berdoa agar amal ibadah mereka diterima. Praktis, seluruh hidup mereka berputar di sekitar poros Ramadan. Para sahabat Nabi tidak memasuki Ramadan dalam keadaan kaget secara fisik. Mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW yang sangat aktif berpuasa di bulan Syaban. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa lebih banyak di bulan lain selain di bulan Syaban. Para sahabat menggunakan Syaban sebagai bulan latihan pemanasan. Hal ini bertujuan agar ketika satu Ramadan tiba, tubuh mereka sudah terbiasa dengan rasa lapar dan dahaga, sehingga energi mereka bisa sepenuhnya difokuskan pada kualitas ibadah, bukan lagi beradaptasi dengan rasa lemas. Ketika hilal terlihat, suasana di Madinah berubah total. Ada tradisi al-bisyarah atau menyampaikan kabar gembira. Rasulullah SAW sendiri sering memberikan khutbah singkat menjelang Ramadan, untuk membakar semangat para sahabat. Beliau bersabda, "Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah." Bagi para sahabat, ini adalah pengumuman musim panen raya. Mereka saling mengucapkan selamat. Bukan karena akan makan enak saat berbuka, melainkan karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Meskipun Al-Quran dibaca sepanjang tahun, para sahabat memiliki tradisi khusus saat Ramadan mendekat. Mereka mulai meningkatkan intensitas interaksi dengan mushaf. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika masuk bulan Syaban, kaum muslimin akan menekuni mushaf-mushaf mereka dan membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat harta pada bulan ini, untuk membantu kaum duafa agar mereka memiliki kekuatan logistik, untuk menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Para sahabat memahami bahwa dosa adalah beban yang menghalangi ringannya ibadah. Sebelum Ramadan tiba, mereka memiliki tradisi untuk saling memaafkan dan menyelesaikan sengketa. Mereka ingin memasuki bulan yang bersih dengan hati yang bersih pula. Mereka percaya bahwa dendam yang tersimpan di hati
dapat menghalangi doa-doa mereka di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, suasana kekeluargaan di Madinah menjadi sangat kental menjelang Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi jauh lebih dermawan di bulan Ramadan, bahkan digambarkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Tradisi ini diikuti dengan setia oleh para sahabat. Umar bin Khattab, misalnya, seringkali memberikan makanan berbuka bagi orang-orang miskin dalam jumlah besar. Mereka berlomba-lomba memberikan makanan bagi orang yang berpuasa isem karena mengetahui pahalanya setara dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan sedikit pun. Begitu Ramadan dimulai, para sahabat mengubah pola tidur mereka. Mereka adalah rahib di malam hari dan satria di siang hari. Tradisi syalat tarawih yang dimulai secara berjamaah, secara masif di era Umar bin Khattab menunjukkan antusiasme mereka. Dikisahkan bahwa pada masa itu, imam membaca ratusan ayat, hingga para makmum harus bersandar pada tongkat karena saking lamanya berdiri. Namun, tidak ada yang mengeluh. Bagi mereka, berdiri lama di hadapan Allah adalah sebuah kelezatan, bukan beban. Sepuluh malam terakhir adalah puncak dari tradisi Ramadan sahabat. Mereka melakukan itikaf di masjid. Mereka meninggalkan tempat tidur dan urusan duniawi untuk benar-benar berduaan dengan Allah. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib akan meningkatkan kesungguhan mereka berkali-kali lipat di penghujung bulan. Mereka tidak membiarkan Ramadan pergi tanpa keyakinan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Kisah tradisi sahabat menyambut Ramadan mengajarkan kita bahwa keberhasilan ibadah di bulan suci ditentukan oleh persiapan. Ramadan bukanlah beban yang datang tiba-tiba, melainkan tamu agung yang harus dipersiapkan penyambutannya sejak jauh hari. Esensi dari tradisi mereka bukan pada kemewahan hidangan, melainkan pada transformasi diri. Mereka masuk ke bulan Ramadan sebagai hamba yang haus akan ampunan, dan keluar sebagai pemenang yang bertakwa. Kisah-kisah mengenai tradisi dan antusiasme para sahabat Nabi dalam menyambut Ramadan didokumentasikan dalam berbagai literatur klasik Islam, mulai dari kitab hadis, biografi syiar, hingga kitab-kitab penyucian jiwa Tazkiyatun Nufus. Berikut adalah sumber-sumber utama yang mendasari narasi tersebut. Pertama, kitab hadis utama Kutubut Tisah. Banyak rincian mengenai aktivitas Nabi dan sahabat di bulan Syaban dan Ramadan bersumber dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, terutama dalam kitab Es-Syaum buku puasa. Contohnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu tentang puasa Syaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan Ramadan. Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasai memuat riwayat tentang kegembiraan Nabi, memberikan kabar gembira al-bisyarah kepada sahabat saat Ramadan tiba. Kedua, kitab Lathaif al-Ma'arif Ibnu Rajab al-Hanbali. Ini adalah referensi paling otoritatif mengenai jadwal ibadah tahunan para salaf generasi awal Islam. Dalam kitab ini, Ibnu Rajab merinci riwayat tentang doa para sahabat selama 6 bulan sebelum Ramadan dan bagaimana mereka memfokuskan diri pada Al-Quran sejak bulan Syaban. Kutipan terkenal, sebagian salaf berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketiga, Hilyatul Aulia Abu Nuaim al-Asfahani. Kitab ini merupakan ensiklopedia biografi para sahabat dan ulama tabi'in yang fokus pada sisi spiritualitas zuhud mereka, menceritakan bagaimana para sahabat seperti Abdullah bin Umar atau Anas bin Malik meningkatkan intensitas ibadah dan kedermawanan mereka menjelang bulan suci. Keempat, Syiar Alam Nubala Imam Az-Zahabi. Kitab biografi monumental ini mencatat sejarah hidup para tokoh besar Islam. Di dalamnya terdapat detail tentang bagaimana para sahabat
dan generasi setelahnya tabiin menutup toko-toko mereka, dan mengurangi urusan duniawi demi fokus membaca Al-Quran, saat memasuki bulan Ramadhan. Kelima, kitab At-Targhib wa At-Tarhib Imam Al-Munziri. Kitab ini berisi kumpulan hadis dan atsar perkataan sahabat, yang memotivasi seseorang untuk beramal saleh, memuat riwayat-riwayat tentang keutamaan memberi makan orang, berbuka isem, dan bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kedermawanan selama Ramadhan. Secara singkat, narasi berdoa 6 bulan sebelum Ramadhan berasal dari riwayat Ni'ol bin Al-Fadhl, seorang ulama tabi'ut tabi'in. Sementara tradisi memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Syaban, yang disebut Syahrul Qura atau bulannya para pembaca Al-Quran, banyak diriwayatkan dari perilaku Amr bin Qais, dan para sahabat lainnya dalam naskah-naskah sejarah Madinah.